ngomongin birokrasi ala-lan. Halo kawan LAN, perkenalkan saya Risma di sini yang akan menemani podcast kali ini, di mana tempat ngobrol santai tetapi tetap insightful seputar pelayanan publik. Di episode kali ini kita akan membahas mengenai hal yang sangat krusial dan penting kawan LAN, terutama pada saat kondisi-kondisi mendesak dan darurat menyangkut keselamatan kita ataupun banyak orang. Nah, yaitu tentang layanan kedaruratan 112. Khususnya pada tahun 2026 ini, kawan LAN, jadi Pusdar SKPP itu telah melaksanakan survei mengenai layanan kedaruratan, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, kawan LAN ya, dalam kondisi darurat ini tentunya kecepatan dan ketepatan pelayanan itu sangat krusial. Nah, survei ini melihat bagaimana sih sebenarnya persepsi masyarakat terhadap layanan tersebut. Dan tentunya kita tidak sendiri kawan LAN, kita ditemani oleh Bu Dewi dan juga Mbak Joana. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih hasil dari survei ini, mungkin boleh dong memperkenalkan terlebih dahulu terhadap kawan LAN yang sedang mendengarkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Sartika, saya analis kebijakan media di Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Pelayanan Publik Samarinda. Baik, selanjutnya mungkin Mbak Joana. Ya, baik, terima kasih Kak Isma. Halo kawan LAN, perkenalkan saya Joana Krisginantias Rahayu. Saya merupakan peserta magang di LAN Pusdar SKPP Samarinda. Oke, baik. Sebelum kita membahas hasilnya nih kawan LAN, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu terkait secara teknis ya survei ini dilakukan. Nah, sebenarnya survei ini itu tentang apa sih Bu Dew? Baik, terima kasih. Survei ini sebenarnya tentang efektivitas layanan hotline kedaruratan 112. Nah, jadi fokus utama kita adalah analisis kesenjangan atau gap analisis. Jadi kita ingin membandingkan antara standar pelayanan minimal yang kita targetkan dengan realita di lapangan. Nah, melalui survei ini kita memotret 3 variabel kunci. Ya, pertama kesiapan struktur, yang kedua kompetensi SDM, dan ketiga kecepatan respon. Nah, menariknya tahun ini kita menerapkan metodologi text mining untuk membedah sentimen masyarakat. Tujuannya sih jelas, menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berbasis data atau evidence-based policy demi meningkatkan public trust terhadap layanan 112. Oke, terus gimana sih survei ini itu dilakukan? Coba dong dijelaskan. Baik. Survei ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode campuran atau mixed method yang menggabungkan analisis kuantitatif berupa data numerik dan kualitatif interpretasi naratif. Nah, proses ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, penyebaran kuesioner elektronik atau daring kepada 2 kelompok yang utama, yaitu kelompok pemerintah dan Dinas Kominfo dan kelompok masyarakat. Kemudian kolaborasi dengan Diskominfo di tingkat kabupaten atau kota sebagai mitra strategis untuk mendiseminasikan tautan survei kepada publik dan aparatur di wilayah masing-masing. Kemudian tahapan berikutnya adalah persiapan validasi instrumen dengan BPS, kemudian pelaksanaan dengan penyebaran tautan, pengolahan data cleaning dan visualisasi, serta terakhir penyusunan laporan final. Demikian. Oke, baik. Dan untuk Mbak Joana nih, respondennya sendiri itu berapa sih jumlah yang berhasil dihimpun dan apakah target responden dalam survei ini telah tercapai? Ya, jadi sebenarnya dari hasil survei ini berhasil menghimpun sekitar 669 responden, ya baik dari wilayah terintegrasi 112 maupun wilayah yang tidak terintegrasi 112. Namun setelah pembersihan data dan kita melakukan cleaning, itu ternyata ada data-data yang agak nyasar gitu ya sebutannya. Jadi tinggal 623 responden yang memenuhi kriteria untuk dianalisis lebih lanjut. Untuk target responden sendiri ini juga sebenarnya kami tuh menargetkan 30 responden per kabupaten kota nih awalnya Kak Isma. Tapi ternyata setelah melakukan survei ya namanya juga ada beberapa kendala yang tidak bisa dihindari. Itu seperti yang kita lihat jauh sekali dari target responden yang kita harapkan. Banyak ada beberapa wilayah yang istilahnya respondennya lebih dari 30 responden, namun ada juga beberapa wilayah yang sekiranya tidak memenuhi 30 responden tersebut. Oh, jadi respondennya ini tuh seluruh
Indonesia begitu ya? Untuk lokusnya sendiri nggak seluruh Indonesia, ada di 127 wilayah kabupaten kota yang sudah memiliki layanan 112, dan kami memilih secara acak 30 kabupaten kota yang belum melakukan permohonan terhadap Kominfo untuk istilahnya mengajukan layanan 112 di daerah mereka. Oke, baik. Apakah ada kriteria khusus nih untuk respondennya sendiri atau teknik sampling apa yang digunakan? Iya, jadi untuk kriterianya sendiri sebenarnya kami berusaha untuk mendiversifikasi sebanyak mungkin ya responden dari 30 tuh, mulai dari jenis kelamin, lalu jenis pekerjaan, umur, usia, seperti itu. Dari 127 wilayah yang tadi saya sebutkan terintegrasi 112, dan dari 30 wilayah tidak terintegrasi 112. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya secara teknis, dan dengan gambaran tersebut ya kawan LAN, tentunya hasil survei itu menjadi lebih komprehensif dan dapat memberikan gambaran nyata nih terkait kondisi layanan kedaruratan 112. Nah, langsung saja kita memasuki hasilnya nih, karena sangat-sangat penasaran dan pastinya menarik sekali ya dengan responden yang sangat banyak itu tadi. Mungkin bisa dijelaskan nih hasil yang terungkap dalam survei ini tuh apa sih, dan bagaimana gambaran responden masyarakat terhadap layanan kedaruratan 112? Baik. Agak panjang ya pembahasan tentang hasil ini. Nah, temuan lapangan ini disajikan dalam bentuk statistik deskriptif dengan sistematika perbandingan efektivitas layanan wilayah kabupaten dan kota, kemudian perbandingan kondisi infrastruktur, kemudian perbandingan kualitas SDM, dan perbandingan respon atau umpan balik layanan. Kalau terkait tingkat efektivitas, secara umum layanan 112 itu telah berjalan dengan cukup baik ya, meskipun belum optimal. Hampir seluruh masyarakat di kabupaten, kota 90,99% dan kota 92,77% mengetahui keberadaan layanan 112. Hanya 9% kabupaten dan 7,25% kota yang tidak mengetahui. Nah, seperti itu. Nah, dari sisi efektivitas, sebanyak 75,63 responden kabupaten dan 84,55% kota yang menilai layanan 112 telah berjalan efektif namun belum maksimal. Nah, sebanyak 19,33% masyarakat kabupaten menganggap tidak efektif, sedangkan masyarakat kota mencapai 10,57%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan memiliki tingkat kesiapan sistem dan koordinasi yang lebih baik dibandingkan wilayah kabupaten. Nah, sedangkan kualitas infrastruktur, pada aspek infrastruktur 83,74% responden kota itu menganggap kondisi infrastruktur telah memadai dan sangat memadai, dan hanya 16,26% yang menilai kondisi infrastruktur masih kurang dan tidak memadai. Nah, sementara di wilayah kabupaten kondisi infrastruktur yang memadai dan sangat memadai mencapai 76,86% dan hanya 23,14% yang kondisinya dianggap kurang atau tidak memadai. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa kesiapan sarana pendukung layanan di kota relatif lebih memiliki kesiapan dibanding wilayah kabupaten. Nah, sedangkan kualitas SDM hanya sekitar 86,18% responden kota yang menganggap kualitas SDM pengelola layanan telah memadai dan sangat memadai, dan sekitar 13,82% yang menilai kualitas SDM masih kurang dan tidak memadai. Sementara di wilayah kabupaten, kualitas SDM yang memadai dan sangat memadai mencapai 76,47% dan sekitar 23% lebih yang kondisinya dianggap kurang atau tidak memadai. Kesenjangan tingkat kualitas SDM antara wilayah kabupaten dan kota inilah tentunya yang turut mempengaruhi kualitas layanan yang diberikan. Dan terakhir, dari sisi respon wilayah layanan, 51 lebih kabupaten responden di kabupaten dan 58 lebih di responden di kota mampu memberikan respon cepat disertai jaminan waktu. Meskipun cukup baik, angka ini menunjukkan bahwa konsistensi kecepatan respon masih perlu ditingkatkan. Demikian. Oke, baik. Kalau begitu kira-kira nih aspek apa sih yang perlu diperbaiki, mungkin Mbak Joanna? Ya, seperti yang tadi sudah dipaparkan ya, mungkin aspek-aspek yang sangat
kentara di tingkat masyarakat itu di bagian kecepatan respon. Banyak masyarakat kita yang menganggap bahwa layanan ini, layanan 112, ternyata tidak memiliki kecepatan respon yang berbeda dari layanan hotline daerah seperti pemadam kebakaran secara tunggal seperti itu. Jadi mungkin ini salah satu aspek yang perlu ditingkatkan lebih lanjut ya kalau misalnya mau berbicara tentang apa sih aspek utama yang menjadi pusat perhatian dari masyarakat itu sendiri. Namun kalau misalnya kita melihat dari OPD, pemerintah atau Diskominfo sendiri, mereka menganggap bahwa mereka kekurangan fasilitas, sarana prasarana, infrastruktur, dan kekurangan orang di tingkat untuk yang menjawab telepon ataupun yang menyalurkan telepon dari penelpon dari masyarakat ke OPD terkait seperti itu. Oke, baik. Menarik sekali ya pembahasan kita kali ini, kawan LAN. Kalau melihat dari hasil survei ini, tentu ada beberapa catatan penting yang harus diperbaiki ke depannya. Namun, untuk pembahasan yang lebih mendalam terkait rekomendasi dan tindak lanjut, apakah akan dibahas di forum tertentu? Tentu saja akan ada ekspos hasil akhir di bulan Mei. Ditunggu kawan LAN. Baik, berarti untuk kawan LAN yang ingin mengetahui lebih dalam terkait rekomendasi dan langkah perbaikan ke depannya, bisa menantikan hasil lengkapnya pada kegiatan Ekspos Polisi Paper di bulan Mei. Semoga melalui survei ini, layanan kedaruratan 112 bisa terus berkembang dan responsif dalam melayani masyarakat. Terima kasih banyak Bu Dewi dan Mbak Joanna atas waktunya dan juga informasi yang telah dilakukan melalui survei ini. Dan kawan LAN, semoga obrolan kita kali ini bisa menambah wawasan kawan LAN di sana dan juga meningkatkan kesadaran kita betapa pentingnya layanan kedaruratan 112. Dan sembari kawan LAN turut membantu mensosialisasikan keberadaan nomor tunggal kedaruratan tersebut. Berapa nomornya? 112. 112, oke. Dan jangan lupa nantikan Ekspos Polisi Papernya di bulan Mei dan pantengin terus Instagram Pusjar SKPP dan nyalakan notifikasi Instagramnya biar nggak ketinggalan. Saya Risma pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Obrolan ngomongin birokrasi ala LAN.